Intensi misa pada pagi hari ini kita berdoa bagi semua umat kita di Paroki Kristus Raja Cigugur ini yang masih menderita karena COVID. Kiranya Allah memberikan kesembuhan bagi mereka dan pulih seperti sedia kala agar mereka dapat menjalankan pekerjaan tugas-tugas mereka sehari-hari. Dan bagi para tenaga medis, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, agar mereka dapat melayani para penderita COVID, sehingga memberikan juga anugerah dan rahmat untuk mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar bagaimana Musa akhirnya tidak tahan menghadapi orang banyak di tempat sunyi tanpa persediaan makanan. Dan juga Musa akhirnya mengeluh tentang keluhan-keluhan umat atau bangsa Israel yang bosan menikmati mana setiap hari. Mereka mengharapkan bisa makan daging seperti yang dialami oleh mereka waktu mereka ada di Mesir. Ketidaktahanan Musa akhirnya juga dikeluarkan di hadapan Tuhan. Ingin rasanya Musa menyerahkan segala tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan. Namun Tuhan memberikan jalan. Demikian pula orang banyak yang berkumpul mencari Yesus, membuat hati Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan dengan anjuran atau nasihat dari Yesus sendiri, para murid akhirnya menyediakan persediaan yang sedikit untuk dibagikan. Dengan iman akan karunia berkat rahmat Allah yang sedikit menjadi banyak, dan mereka semua dapat makan kenyang. Dua pengalaman ini seringkali juga terjadi dalam hidup kita. Namun bagaimana kita menyikapinya? Mari pada awal perayaan Ekaris ini kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kita mohon ampun kepada Allah agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan dampingilah kami dengan sabda-Mu, daya Roh-Mu. Kami mohon berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan. Ialah Yesus pemimpin kami yang menjadi pengantara kami di hadapan-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa,
Dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memengutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandanganmu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia, seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angan sendiri. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke-5 buah roti dan kedua ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, rasa jenuh, rasa bosan bisa membuat orang akhirnya kehilangan akal. Dan keluhan-keluhan yang terus-menerus juga akan membuat orang akhirnya memberontak. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka harus berjalan keluar dari perbudakan Mesir, perjalanan yang membuat mereka akhirnya bosan pula dengan makan mana setiap hari. Memang orang lapar seringkali juga membuat menjadi orang yang pemarah. Kelaparan memiliki kemampuan mengurangi daya pikir dan bahkan memutarbalikkan kenyataan yang ada seperti sebelumnya, sehingga akhirnya membuat sesuatu dalam diri manusia menjadi semeraut. Ia melakukan tindakan-tindakan yang gila dan bodoh. Pada bacaan pertama kita mendengar bagaimana orang Israel mulai murka, bukan karena lapar, tetapi karena mereka sudah lelah makan mana hari demi hari. Dan keluhan mereka ini membuat Musa sampai-sampai ia pada giliran juga akhirnya mengeluh kepada Tuhan. Ingin rasanya menyerahkan tugas dan tanggung jawab kembali kepada Tuhan. Tapi apa yang Musa rasakan tentang keluhan orang-orang
yang ada di sekitarnya berbeda juga dengan apa yang dialami oleh Yesus ketika mendengar saudaranya Yohanes Pembaptis dibunuh. Bagi Yesus, kematian Yohanes Pembaptis menjadi tragedi pribadi untuk meluangkan waktu, meninggalkan segalanya, menghabiskan waktu dalam kesedihan yang besar. Namun itu semua tidak terjadi karena banyak orang-orang datang kepadanya dengan kebutuhan mereka. Yesus mengesampingkan kesedihannya, mengasihani mereka, menyembuhkan penyakit mereka. Musa dibebani oleh keluhan orang-orang, Yesus berduka atas kematian Yohanes Pembaptis, dan kita pun pernah mengalami kedua jenis situasi seperti itu sebelumnya. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana reaksi kita juga di masa depan? Kita dapat terus-menerus mengeluh tentang beban kita dan marah tentang hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Namun kita diajak seperti Yesus, mau meninggalkan beban-beban kita, mau percaya pada belas kasih karunia Tuhan, mengubah beban menjadi berkat, dan membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Semoga kita sungguh juga akhirnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Silalah selamat. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Murah, berilah kami roti anggur suci. Berilah kami Yesus Kristus terkasih, yang senantiasa mau memberikan rahmat dan berkat bagi kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu, Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, ku
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Diri Yesus, sabdamu yang hidup dan menjadi pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.